Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Marilah bersama kajian malam ini kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman pada surah 2 ayat 178. Sebagian ayatnya dikutip di sini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Al-ayat. Artinya al-ayat, masih ada kelanjutan ayat. Nanti silakan dicek sendiri kalau sempat. Biasanya buka Quran itu kesempatannya wangel. Ya. Orang ngaji itu juga gitu kok. Pas ngaji itu pas kena gitu. Koyok yes itu gregetnya itu loh. Wes saiki wis. Enggak, ini saya cerita kalau saya khutbah di mana, ngaji di mana. Pak enggak nomor HP. Wes kok yes bareng teko omah wis. Lali. Iya, gitu itu ndak kaget. Makanya kapan itu juga ada yang datang gitu. Oh, waduh, ingin menyelenggarakan pengajian di tempatnya, di kotanya. Apa ada di sana orang-orang yang juga pernah ngaji di sini? Oh, ada, saya beri alamat itu. Salah satunya ini kepala pengabdian masyarakat Umum Surabaya. Langsung saya telepon orangnya. Oh iya Pak, nanti biar menghubungi saya. Kemarin orangnya telepon, Pak Lutfi, yang mau hubungi kok gak hubungi. Ini sudah sampai 10 hari saya sampai kepikiran nih. Gak usah dipikir Pak, itu biasa, itu jamaah gitu, itu biasa, gak usah kaget. Pokoknya pas potek itu semangatnya kayak yo gitu. Tapi ya itu, kalau nggak segera langsung ditindaklanjuti, disikapi dengan azam, dengan tekad yang kuat, bismillahirrahmanirrahim. Cerita sempat buka Quran kok sampai ke kono ya. Ya. Ini dari sini ada kata al-khurru. Al-khurru. Al-khurru itu artinya orang yang merdeka. Orang yang bebas. Al-abdu ini budak, unsa itu wanita. Jadi orang yang bebas, orang yang merdeka ya dengan orang yang merdeka, budak dengan budak, wanita dengan wanita. Itu terkait hukum kisos. Terkait hukum kisos. Tapi ini tidak membahas tentang bagaimana hukum kisos itu. Tapi di sini ada kata al-hurru yang berarti merdeka. Apa yang tidak kita lihat? Ro tasdid berarti 2 ro. Ro itu huruf ke-10, 2 ro berarti 20. Ha huruf ke-6 berarti 26. Kemudian al bukan alif dan al, melainkan al, lam takrif itu huruf ke-31. Faktor penentu, faktor pengikat yang membuat suatu isim itu menjadi tertentu, menjadi terikat. Nah, kalau ini ro 2, ro double 20, hak 6, alnya 31, jumlahnya 57. 57 itu kata nafsun. Nafsun bisa berarti nafsu, juga bisa berarti jiwa. Sinnya 12, fa-nya huruf 20, nunnya huruf ke-25, jiwa. Jiwa atau pribadi, jiwa atau pribadi. Alnya ini faktor pengikat, faktor penentu. Siapa faktor penentu? Faktor penentu ya Allah. Faktor penentu ya Allah. Nah, sehingga orang-orang yang merdeka, orang-orang yang tidak menjadi budak, sesungguhnya adalah orang-orang intinya yang memiliki jiwa yang merdeka. Jiwanya merdeka. Kalaupun secara hukum manusia, secara hukum manusia, orang yang bebas merdeka, tetapi
tidak memiliki jiwa merdeka, maka keadaannya ia masih terjajah, masih jadi seorang abdun. Kalau menurut ahli hikmah, apa bedanya antara orang merdeka dengan orang yang berjiwa budak, orang yang berjiwa merdeka dengan orang yang berjiwa budak? Ada ahli hikmah yang menulis al-khurru bil isyarah wal abdu bil aso. Orang-orang yang merdeka itu cukup dididik dengan bahasa-bahasa isyarat. Tapi orang yang berjiwa budak itu tidak bisa, harus bil aso, dengan pukulan. Nah, cirinya itu. Jadi lagi diutek titik wis langsung jalan. Nah, itu jiwanya merdeka. Tapi lah wis didorong, dikeplai balik-balik pancet ae jiwane budak. Masih berjiwa budak. Jadi pukulan itu bukan berarti cambukan fisik, tapi kata-kata yang tajam, bahkan kata-kata apa itu nggak bisa kata halus, eufemisme, nggak bisa dengan sarkasme, dengan verbal shock, kata-kata yang tajam, yang mengagetkan. Nah, itu dibutuhkan bagi orang yang masih berjiwa budak. Tapi apa itu, orang yang berjiwa merdeka cukup dengan bahasa isyarat. Nah, karena Amr bin As itu termasuk orang yang berjiwa merdeka. Karena itu Umar bin Khattab ketika mengirim pesan, nggak terus surat dengan kata-kata yang banyak begitu. Udah. Hanya orang yang melapor merasa didolimi, disangoni satu tulang, di tulang itu dibuat pakai pedang, digorek garis lurus. Itu sudah paham Amr bin As. Karena maksudnya Umar berpesan, jangan berbuat dolim, berlakulah yang lurus. Jadi, bahasa isyarat dan kata-kata yang sedikit itu sudah cukup menggerakkan. Makanya ini nanti pengajiannya nggak usah lama-lama ya. Iya, cek ketok kaya wong merdeka. Lo kata-katanya banyak itu nanti kayak orang-orang jiwa budak gitu. Iya. Nah, ini makanya terus ini juga bahasa-bahasa simbol gini aja, nggak usah kata-kata yang banyak. Wis nangkep toh ini. Nangkep segera kita akhiri. Iya. Ya. Heading. Baik, sekarang bentuk nakirohnya, kalau ini makrifatnya al-khuru, bentuk nakirohnya adalah khurun. Khurun berarti haknya 6, rok double 20, 26. 26 itu adalah huruf ke-26, itu huruf waw. Khurun artinya bebas merdeka. Secara huruf 26 ini adalah waw. Waw itu berarti modal, waktu, potensi. Waw adalah simbol modal, waktu, potensi. Karena itu orang yang berjiwa merdeka itu memiliki kesadaran. Akan modal, waktu, dan potensi. Bahwa dia sudah dibekali dengan potensi, bahwa dia dilengkapi dengan modal, dan ia juga telah diberi karunia waktu. Maka modal, potensi, waktu tidak akan pernah disia-siakan. Itu ciri orang yang bebas merdeka. Nah, apa? Modal, waktu, potensi. Ini jumlah huruf waw pada Al-Quran, jumlah seluruhnya adalah 2586. Angka 26-nya muncul sebagai angka-angka tepi 2 dan 6. Angka tengahnya 58. 58 itu adalah 50, 5 titik dan 8. 8 itu huruf ke-8 adalah dal, simbol kehidupan. Sedangkan 50, 5 titik potensi. Jadi dalam waw ini, dalam waw
dalam wau 26 ini terdapat kehidupan 5 titik potensi. Kehidupan 5 titik potensi ini hal pokok yang dikaruniakan pada manusia. Harusnya bagaimana? Kehidupan 5 titik potensi. Kehidupan 5 titik potensi 86 itu adalah kata Muhammad. 86 itu kata Muhammad, artinya terpuji. 25 itu huruf ke-25 adalah nun, simbol lingkungan. Maka harusnya kehidupan 5 titik potensi itu hendaknya berada pada lingkungan yang terpuji, sebagaimana awalnya. 11186 tambah 25 itu 111. Ini adalah kata al-ula. Kata al-ula. Jadi pada awalnya itu berada pada lingkungan yang terpuji. Itu sebagaimana awalnya. Nih, kalau ini dilarikan al-furu ini nyangkut penjelasan pribadi, sedangkan yang bagian hijau ini nyangkut kebangsaan kenegaraan. Kebangsaan kenegaraan. Adapun ini, kalau ini tadi kan pasangan 2 angka, 25 dan 86. Kalau diambil angka pinggir dan angka tengah 58, ini kehidupan 5 titik ini tadi, kemudian 26 yang bebas merdeka. Jumlahnya 84. 84 itu terpecah. Surah 84 itu insyikok, terpecah menjadi 2. Kalau di sini awalnya itu berada pada lingkungan terpuji, tetapi kemudian ia terpecah, bisa berkembang menjadi musliman, tunduk menyerah, damai, atau juga bisa menjadi syaitan, menyimpang. Ini perpecahannya. Awalnya pada lingkungan terpuji, tetapi ia bisa pada perkembangannya terpecah. Ada yang tetap menyerah, damai sebagai seorang muslim, maka dia akan tetap terpelihara pada lingkungan yang terpuji. Dia akan menjaga keterpujian dari kehidupan 5 titiknya. Yang berbeda dengan ini adalah yang memilih jalan menyimpang. Dari kata syatona, syaiton, menyimpang. Nah, syaiton itu dari kalangan jin dan manusia. Karena setan itu sifat. Nih kita lihat surah 6 ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatina. Ini bentuk jamak. Syayatinal insi wal jinni. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia, insi wal jinni, dan dari jenis jin. Nah, sebagian mereka ba'dhum ila ba'din, sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu.
Jika Rabbmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Tapi kenapa Allah menghendaki membiarkan seperti itu? Nah, itu ada rahasia, ada hikmahnya berkaitan dengan tugas kemanusiaan. Manusia diturunkan ke dunia itu dengan satu misi, dengan satu tugas khusus. Di antaranya dia akan dihadapkan pada setan-setan dari jenis jin dan manusia. Kalau Allah menghendaki semuanya beriman, ya dijadikan beriman semuanya, dan itu bisa, mudah bagi Allah. Tapi Allah memang menghendaki keadaannya seperti bahwa ada manusia itu terpecah antara yang lurus, yang menyerah, dan yang menyimpang. Adapun orang-orang yang menyerah, yang muslim, itu cirinya ialah dia masuk golongan as-sajidin, orang-orang yang bersujud. Bersujud artinya orang-orang yang taat. Bukti ketaatannya, dia mau menghinakan diri di hadapan Allah. Sujud itu adalah dalam rangka menghinakan diri. Kalau diri sudah hina, ya terus jangan bangkit dari sujud terus sombong lagi. Itu. Nah, kalau sombong nanti masuk ke sini. Karena cirinya di sini itu adalah kesombongan. As-sajidin. Kalau masuk orang-orang yang as-sajidin, orang-orang yang taat, maka akan berproses menjadi orang-orang yang berkesejahteraan. Salimun, ini angkanya juga 111. Orang-orang yang sejahtera. Orang yang sejahtera bukan berarti walaupun namanya iman, 5 titik itu kan amanah. 5 titik itu kan amanah. Amanah juga berarti aman. Orang yang beriman itu juga aman. Ini 5 titik. Orang yang beriman itu aman. Dan itu membawa pada salimun, kehidupan yang sejahtera. Bukan berarti sepi dari fitnah. Bukan berarti sepi dari fitnah. Namanya fitnah, ujian, cobaan, itu tetap dihadapi oleh orang-orang yang disejahterakan kehidupannya. Sesuai dengan ayat tadi, Nabi itu mesti berhadapan dengan musuh-musuh. Setan dari kalangan jin dan manusia. Itu bagian dari fitnah dalam kehidupan, ujian. Al-fitnah, ini angkanya juga 111. 11 tambah 1, 12. Sin, diri. Fitnah yang pertama ya fitnah dari diri, dari nafsunya sendiri. Bagaimana ia bisa memerdekakan kelima titiknya dari rongrongan nafsu? Karena sifat sin itu buta serakah. Buta serakah. Dia unsur yang paling sulit berlaku adil. Itu sifat diri sin nafsu. Karena inna nafsal amaratun bisu. Nafsu senantiasa mengajak pada keburukan, illa ma rahima rabbi, kecuali kalau mendapat rahmat dari Allah. Kalau dirahmati dari Allah, maka ia akan tertata lurus. Jadi yang diwaspadai bahwa fitnah ujian itu
itu dari diri. Munculnya kemalasan, keputusasaan, kebanggaan, itu bagian fitnah diri yang harus diwaspadai. Yang itu kalau dibiarkan akan merusak kualitas kesejahteraan. Sebagai penyakit diri, penyakit hati, hasud, dengki, dendam, dan lain-lain itu. Yang kedua, 1 tambah 1 tambah 1, 3. 1 tambah 2, 3. Surah 3 itu Ali Imran. Fitnah keluarga. Fitnah keluarga. Diri selamat, tapi bagaimana dengan keluarga? Setiap pribadi itu punya tanggung jawab terhadap keluarga. Dirinya sendiri bagus, selamat, keluarganya tidak. Keluarganya bisa menyeret pada kebinasaan. Gambaran ada orang yang sudah surga tapi keluarganya tidak, lalu mengadu bahwa selama hidupnya tidak pernah mendapat bimbingan, maka protes, sehingga orang itu ditarik ke neraka. Ini kalau bicara surga dan neraka. Tapi kesejahteraan itu sendiri, dimensi-dimensinya itu adalah kesejahteraan diri juga keluarga. Ini tidak bisa dipisahkan. Karena fitrahnya manusia itu berada dalam jamaah. Jadi wow, cerminan dari 26 ini adalah 62. Surah 62 itu surah Jum'ah. Jadi manusia itu butuh berada dalam jamaah. 5 titik yang tidak bersifat tunggal, tapi ini ada 5 unsur. Itu juga menunjukkan 5 unsur dalam kesatuan. Itu unsur-unsur yang berada pada ikatan jamaah. Jamaah di dalam diri, jamaah antar diri. Yang kalau dikaitkan dengan bulan ke-8, 62, 6 tambah 2 ini 8, 6 kali 2 12, jumlahnya 20. 20 itu proses perjalanan. Proses perjalanan. Sedangkan 8 ini pecahnya adalah 17. Sesuai ini karena diambil dari ayat 178. Jadi tanggal 17 bulan 8. Tanggal 17 bulan 8. Ini kalau dimunculkan titiknya, jadi 10 dan 7. Titik ini adalah zat. Zat angkanya 13. Zat angkanya 13. Maka 1 tambah 13 tambah 7 menjadi 21. Ini digabungkan 21, ini 8. 218. 218 ini adalah kata Al-Indonesia. Indonesia. Yang dimerdekakan pada tanggal 17 bulan 8 tahun 45. 20 tambah 25, 45. 21 tambah 8 itu 29. Surah 29 ayatnya 69. 69 itu adalah kata sana, tahun. Jadi 45 ini menunjuk pada tahun. 178-nya sudah ada di sini. Cermin dari 84 ini 48.
surah 48 surah Al-Fatah, surah kemenangan. Jadi di hari Jumat tanggal 17 bulan 8 45 itu sebagai hari kemenangan, yakni kemerdekaan Indonesia. Berarti itu sebagai rahmat Allah nanti dikatakan. Jadi itu Al-Fath, itu kemenangan. 48 itu Al-Fath, kemenangan. Apa? 45 ini adalah kata syakaro. Syakaro. Dengan kemenangan ini hendaknya disyukuri. Bukti syukur itu adalah sajadah, sujud taat. Empat lima dengan 25 itu 70. Mulukan negara kerajaan. 70 juga kata rahmatuhu, rahmatnya. Jadi Indonesia itu adalah negeri rahmat Allah. Kalau atas nikmat kemenangan, kemerdekaan pada 17.845 itu disyukuri, maka dijanjikan bangsa ini al-ma'arij akan berjenjang naik menuju kesejahteraan. Berjenjang naik menuju kesejahteraan. Jadi secara bangsa, secara jamaah, bagaimana negara itu mencapai kesejahteraan? Bagaimana secara pribadi juga sejahtera? Surah 70. Surah 70. Jumlah ayatnya 44. Jumlah ayatnya 44. 44 itu adalah kata soleh. Butuh orang-orang yang soleh. Butuh orang-orang yang soleh. Nah, karena itulah pribadi itu hendaknya tetap berada pada lingkungan terpuji. Dan negara itu juga harus diisi oleh orang-orang yang soleh. Karena 44 ini juga kata ya rosa, ya rosa, atau kata turisu. Kamu akan mewarisi. Jadi orang soleh ini yang akan mewarisi. Kalau tidak, maka akan jauh dari kesejahteraan. Buktinya jauh dari kesejahteraan, banyak fitnah, banyak ujian yang tidak terselesaikan. Padahal sekalipun sejahtera secara pribadi maupun jamaah, bernegara, berbangsa, tidak akan dilepaskan dari fitnah. Bagaimana cara menjawab fitnah itu? Itu yang akan menentukan sampai pada kesejahteraan atau tidak. 111 tambah 12 tambah 3 jumlahnya 126. Jadi di samping fitnah ujian dari diri maupun dari keluarga, juga ujian fitnah dari al-musi'u, orang-orang yang jahat. Itu mengganggu, yang membuat kesejahteraan itu tercapek-capek, tidak bisa dicapai.
tidak bisa berjenjang naik menuju kesejahteraan, baik secara jamaah maupun pribadi. Bagaimana? Teratasikah ujian-ujian pada diri, pada keluarga, dan lebih luas adalah adanya orang-orang yang jahat. Gimana? Gangguan orang jahat. Ini 6. Menunjuk pada surah yang ke-6. 1, 2, 3. Jadi nafsunya orang-orang jahat itu, nafsunya orang-orang jahat itu diterangkan pada surah 6 ayat 1, 2, 3. Silakan dibaca. Surah 6 ayat 1, 2, 3. Dan demikianlah kami adakan pada tiap-tiap negeri penjahat-penjahat yang terbesar, agar mereka melakukan tipu daya dalam negeri itu. Dan mereka tidak memperdayakan melainkan dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyadarinya. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Dan demikianlah kami adakan pada tiap-tiap negeri penjahat-penjahat yang terbesar, akabiro, penjahat-penjahat yang terbesar, agar mereka melakukan kejahatan tipu daya dalam negeri itu sendiri. Dan sesungguhnya mereka itu tidak memperdayakan melainkan dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyadari. Di antara keterperdayaannya itu ialah masyarakatnya merasa mengadakan perbaikan, solaha, tetapi sesungguhnya mereka berbuat kerusakan. Itu surah 2 ayat berapa? 1, 2, 3. Surah 2 ayat 11 dan 12. Itu tadi yang surah 6 ayat 1, 2, 3. Coba. Mereka yang terpedaya itu ialah wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Dan bila dikatakan kepada mereka janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sungguhnya kami ini orang-orang soleh. Kami ini orang-orang soleh, kami muslihun, kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ini yang namanya dalam surah 6 ayat 1, 2, 3 ini adalah memperdayakan diri. Dia terpedaya tapi tidak menyadari. Terpedaya tidak menyadari. Dikira mengadakan perbaikan padahal berbuat kerusakan. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang berbuat kerusakan tetapi mereka tidak sadar. Al-Baqarah ayat 11 dan 12. Ini ayatnya. Supaya tidak begitu, Allah sudah memberikan jalan keluar. Jalan keluar. Karena 1, 2, 6 ini adalah as-sholah. Maka jalan keluar pertolongannya itu lewat sholat. Nanti kita bahas lanjut tentang ini. Sebelum ke sini kita kembali ke atas. Kalau yang terjadi kebalikannya 2586 jumlah huruf waw ini menjadi 68 dan 52. 68 itu iblis. 68 kata iblis. Sinnya 12, ya-nya 30, lam 23, ba 2, alif 1. 52 itu kata al-ahzab, sekutu, yang bersekutu. Berarti yang tidak muslim, yang tidak sujud sebagaimana awalnya, lalu dia tidak akan sejahtera. Dan dia tidak bisa menjadi sejahtera karena sesungguhnya ia telah terpecah ke arah yang menyimpang. Dan keadaannya adalah bersekutu dengan iblis. Dan itu cermin dari 45. 45 itu bersyukur, kebalikannya 54.
54 itu kata syatona, menyimpang. Jadi yang tidak bersyukur berarti telah mengembangkan perbuatan yang menyimpang. Syukurnya diri pribadi maupun bangsa. 52 dan 68 jumlahnya menjadi 120. 120 itu adalah musyrikuna, orang-orang yang musyrik. Orang musyrikuna nilainya 120. Orang-orang yang musyrik itu masuk di kalangan as-sufaha, orang-orang yang bodoh. Ala innahum humus sufaha. Mereka itu adalah orang-orang yang bodoh. Tapi mereka sering menuduh orang-orang yang muslim, orang-orang yang beriman sebagai orang yang bodoh. Bagian dari tidak menyadari bahwa dirinya sedang terpedaya. Karena itu kualitas negara itu gambarannya tinggal ini saja. Tetap dalam ketaatan, menyadari itu sebagai rahmat Allah. Ini adalah negeri rahmat Allah. Tidak. Mulukan itu tidak sekedar negara, tidak sekedar Balad. Surah Balad itu 90. Jadi 45. 45. Itu kalau titiknya dimunculkan 4.5. 4.5 sama dengan 9 titik. 9 titik itu surah Al-Balad. Negara. Tapi punya negara belum tentu bisa menikmati kalau tidak ada kekuasaan mulukan. Negaranya ada, tapi nikmatnya tidak dirasakan. Jadi harusnya negara itu sekaligus adalah sebagai mulukan. Tidak sekedar 90, tapi juga harus ada 70. Apa keadaan? Fitnah. Akibat tidak bersyukur itu ini. Kaifa antum idza waqa'at fikum khamsun wa'udzu billahi an takuna ya, dan seterusnya. Ya. Panjang. Saya kutipkan langsung artinya aja. Ini artinya hadis tadi. Bagaimana kamu? Kaifa antum? Apabila dilanda 5 perkara yang disebut khamsun tadi. Kalau aku, Rasulullah SAW, aku berlindung kepada Allah agar hal itu tidak menimpa kamu atau jangan sampai kamu mengalaminya. Ini fitnah dalam satu negara. Yang pertama, jika perbuatan mesum dalam satu kaum sudah dilakukan terang-terangan, maka akan timbul wabah dan penyakit-penyakit yang belum pernah menimpa orang-orang terdahulu. Itu hukum yang sudah ditetapkan Allah, akan menjadi satu kepastian. Dulu orang melakukan kejahatan seksual itu sembunyi-sembunyi. Sekarang itu malah ditonton, dipertontonkan, diupload. Orang tidak malu justru pada bangga. Kepastiannya pasti akan banyak penyakit yang tidak ditemukan obatnya. Penyakit-penyakit yang belum pernah dialami orang-orang terdahulu. Yang kedua, jika satu kaum menolak mengeluarkan zakat, maka Allah akan menghentikan turunnya hujan. Kalau bukan karena binatang-binatang ternak, tentu hujan tidak akan diturunkan sama sekali. Berarti ada satu masa
bisa jadi binatang itu lebih mulia dari manusia. Karena Allah mau menurunkan hujan hanya untuk binatang, tidak untuk manusia. Jadi manusia itu nurut pada binatang. Alhamdulillah belum kita alami ya ini. Ini hujan terus ya. Mudah-mudahan gitu. Iya. Loh ini doanya Rasulullah, mudah-mudahan kamu nggak mengalaminya. Iya, Pak. Mudah-mudahan kamu nggak mengalaminya. Akan terjadi kemarau panjang kalau orang menolak mengeluarkan zakat. Alhamdulillah zakat masih jalan, sehingga yang ini tidak terjadi. Nah, yang tiga ini, jika satu kaum mengurangi takaran atau timbangan, maka Allah akan menimpakan paceklik beberapa waktu, kesulitan pangan, dan kezaliman penguasa. Ada dua hal paceklik. Oh, bahasanya puso. 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 Iya. Ya. Kesulitan pangan dan kezaliman penguasa akan dikuasakan, dihadirkan penguasa-penguasa yang zalim. Jadi upaya untuk menghadirkan penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin yang adil itu menjadi kesia-siaan kalau perilaku masyarakatnya itu tidak dibentuk. Berawal dari sini, masing-masing pribadi berlaku jujur, tidak mengurangi takaran atau timbangan. Mengurangi takaran atau timbangan itu berarti mengambil hak yang semestinya dibayarkan. Bagian yang harusnya disalurkan ditahan. Itu bagian dari mengurangi takaran atau timbangan. Haknya roh apa? Haknya rasa apa? Haknya akal apa? Kenapa yang dipenuhi? Nafsu saja. Dan sebagian dari hak titik-titik yang lain dirampas oleh nafsu. Diberikan kuasanya kepada nafsu. Bagian dari mengurangi takaran dan timbangan. Jatahnya roh untuk hadir menghadap Allah berapa lama? Berapa kali? Jatahnya rasa untuk mendapatkan waktu, merasakan ketentraman, kedamaian, menikmati keindahan asma-asma Allah berapa lama? Kenapa dirampas? Takarannya dikurangi, maka akan dikirimkan penguasa-penguasa zalim pada negeri itu, juga akan mengalami kesulitan pangan. Yang keempat, jika penguasa-penguasa mereka melaksanakan hukum yang bukan dari Allah, maka Allah akan menguasakan musuh-musuh mereka untuk memerintah dan merampas harta kekayaan mereka. Pemimpin ada, presiden ada, raja ada, gubernur ada, tapi bisa jadi hanya boneka-boneka. Yang berkuasa adalah penjajah-penjajah yang tidak tampil secara geografis, mengendalikan dari jauh. Mereka mengendalikan pemerintahan, dan mereka yang merampas harta kekayaan. Pertambangan dibangun, tapi siapa yang menikmati? Dirampas oleh musuh. Yang kelima, jika mereka menyanyiakan kitabullah dan sunnah Nabi, maka Allah menjadikan permusuhan di antara mereka. Itu kembali surah 6 ayat 1, 2, 3 tadi akan dimunculkan penjahat-penjahat besar. Dan pada ayat lain juga dikatakan akan ditempahkan permusuhan antara mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah.
itu untuk keluar dari fitnah ini, sesungguhnya Allah telah menyediakan jalan keluarnya. Pertolongannya yaitu as-shalah. Nah, sholat itu sebagai perwujudan rasa syukur. Karena 126 ini adalah yaskurun. Ini jalannya orang-orang yang bersyukur untuk minta pertolongan Allah itu lewat sholat. Tapi orang sering menganggap remeh. Kalau dibahas sholat, mulai biyen sing dibahas kok sholat No, memang sholatnya belum benar kok. Lalu kalau sekedar sholat formalitas, iya. Tapi sholat yang bisa membuat mengarah pada kesejahteraan pribadi dan jamaah, itu yang masih jauh. Buktinya fitnah-fitnah itu masih banyak bermunculan dan tidak terselesaikan. Karena itu, supaya 5 hal yang dikhawatirkan oleh Rasulullah dan juga yang disebutkan dalam surah 6, 1, 2, 3 tadi, jangan sampai menimpa, maka ya untuk memperbaiki negara wis pangelan, ora usah mikir negara. Ya. Negara kaya ngene ora wis jarno wis dhisik gak apa-apa. Nggak usah keburu-buru. Orang itu maunya ingin cepat hasil. Yang negara itu kayak apa, yang dipimpin sapa. Ya persatuan satu persatu. Mungkin dari diri pribadi aja belum matang kok. Ya, mensolehkan diri ini melalui sholat tadi. Perbaikan pribadi. Itu yang awal perlu dilakukan. Jadi mari kita tolong diri kita. Kita bantu, kita tolong memperbaiki negara kita lewat peningkatan kuantitas dan kualitas sholat sebagai perwujudan rasa syukur, menyadari tentang banyaknya nikmat Allah. Kita telah diberi 5 titik, kita telah diberikan kehidupan, kita telah diberikan wilayah untuk hidup, punya negara, punya bangsa, negeri rahmat Allah. Itu syukurnya kita wujudkan dengan sholat. Sekurang-kurangnya yang kita jaga. Kalau tidak bisa memelihara 38 rakaat, minimal 17 tambah 5 22. Karena surah 26 ini ayatnya 227. 22 tapi dengan kualitas yang terbaik. Ini 7 ini kualitas terbaik. Al-A'raf. Apa tambahan yang 5 ini? Tambahan yang 5. 2 rakaat sebelum subuh dan 3 rakaat witir. Itulah minimal yang dijaga. Syukur kalau bisa 40 rakaat atau 38 rakaat. Salat sunnah rawatibnya sesudah maghrib, sesudah isya, sebelum subuh, sebelum duhur, sesudah duhur, masing-masing 2 rakaat. Berarti 10. Tambah tahajud dan witir 11 rakaat. Jumlah seluruhnya 38. Ditambah duha 2 rakaat 40. Kalau bisa melihara itu alhamdulillah. Tapi kalau belum, awalilah dari 22. Jaga 2 rakaat sebelum subuh. Karena 2 rakaat sebelum subuh itu salat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah, baik adaan maupun qodaan. Jadi kalau lewat itu masih bisa diqodho. Salat wajib itu tidak boleh diqodho. Kalau puasa ada qodho, tapi salat wajib itu tidak ada qodho. Tapi salat sunnah sebelum subuh itu ada tuntunan qodho.
Jadi kalau datang ke masjid terlambat, jamaah sudah ditegakkan, kan tidak boleh sholat sunnah. Padahal belum sholat sunnah, 2 rakaat sebelum subuh. Nah, sesudah sholat subuh melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, dilaksanakan sesudah sholat subuh. Dikodok saat itu. Biasanya yang nggak ngerti, ada orang yang protes, loh haram, nggak boleh sholat sudah subuh. Nah itu bisa diterangkan. Ini sholat qobliyah qodok. Tapi kalau itu juga akan menimbulkan fitnah, boleh ditunda sampai setelah waktu syuruk. Jadi setelah terbit matahari melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh secara qodokan. Jadi ada 2 cara. Bisa langsung setelah sholat subuh, bisa ditunda setelah matahari terbit. Itu sholat sunnah 2 rakaat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah, baik sedang mukim maupun sedang safar. Itu jaga. Yang 3 rakaat ya sholat witir. Sholat witir. Kalau bisa pada akhir malam bagus, tapi kalau tidak yakin bahwa kita bisa sholat witir, boleh sholat witir ini dilakukan sesudah sholat isya. Sudah sholat isya, sebelum tidur. Abu Hurairah itu biasa begitu. Jadi sholat witirnya itu setelah isya, karena malamnya sibuk ngumpuli hadis. Abu Hurairah begitu. Nah, berarti ngambil contoh dari itu. Lek bengine kate ndelok bal-balan, witir di sini. Karena sibuk malamnya. Ndelok bal-balan. Ada contohnya begitu. Dan juga boleh sholat witir sebelum tidur dengan niatan, kalau Allah mengkaruniakan saya untuk bangun dan bisa melaksanakan tahajud, maka saya akan sholat tahajud. Dan tidak usah ditutup witir, tidak apa-apa. Witir itu bukan penutup tahajud. Memang ada pesan, jadikanlah witir itu sebagai akhir sholatmu di waktu malam. Tapi bukan keharusan. Witir didahulukan itu nggak apa-apa. Memang utama kalau dijadikan penutup. Malam tahajud sudah tanpa witir. Itu kalau diberi karunia bangun ternyata kok segar. Bisa saja orang itu rasanya waduh awake semua kabeh rasanya iki turu iso bablas iki. Iso bablas. Tapi dia jadi tidur 15 menit dibuat bangun, terus apa itu? Badannya segar. Allah membangunkan, Allah memberikan kekuatan. Itu bisa saja terjadi. Maka dilaksanakan sholat tahajud. Itu sholat. Peningkatan kualitas sholat, ya lain kali bisa dibahas lagi. Walaupun sudah pernah 15 pertemuan membahas sholat itu. Jadi bahasannya 15, tapi sholatnya ya lali. Ya. Nah, lalu ini tadi jumlah huruf waw dalam Al-Quran itu 2586. 2586 dikali 26 sama dengan 67236. Padatannya adalah 24. 6 ditambah 7 tambah 2 tambah 3 tambah 6 itu 24. Surah 24 itu adalah An-Nur yang jumlah ayatnya 64. 24 tambah 64 88. 88 itu adalah Al-Quran. Itulah jalan keluar mendapatkan pertolongan. Itu pelihara sholat dan telaah tadabburi Al-Quran. Maka sediakan waktu untuk meningkatkan pengkualitasan, menyerap cahaya Qurani, ketika kita mentadabburinya. Dan ini nanti
akan memperkuat kualitas sholat kita. Rasakan nanti. Karena memang dikaitkan bahwa kenapa pada waktu akhir malam itu bacaan Qur'annya itu akan semakin berbekas. Dia akan menjadi qaulan saqilah. Nah, bekasnya itu akan meningkatkan kualitas sholat. Ini ajalah yang kita lakukan secara pribadi-pribadi, perbaikan. Mudah-mudahan itu pengaruhnya nanti pada negara. Menangani negara kita tidak punya akses. Dan kalau negara diperbaiki oleh orang-orang yang kualitas pribadinya belum terbentuk, juga akan semakin rusak, tetapi mereka tidak menyadari. Karena keadaannya seperti itu, sunnatullahnya seperti itu. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada ya kita akhiri. Saya tawarkan aja sebelum membahas puasa, dan ini juga puasa ini 69 ini kan kata siaman. 69 ini kata siaman. Dan itu kemerdekaan itu juga pada waktu jamaah bangsa Indonesia itu saat itu sedang berpuasa. Dan surah 8 jumlah ayatnya 75. 75 itu adalah kata Ramadan, siam di bulan Ramadan. Dan itu wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar itu adalah puasa. Sobaro itu 26. Ini kalau dibahas lebih lanjut. Ini kembali untuk menyegarkan. Karena bahasan tulisan juga sudah pernah saya buat mengenai 17845 ini, masuk sampai makna 64-nya. Dan sekarang di media sosial kan banyak bermunculan tafsir kemerdekaan dengan huruf Latin, padahal ini punya kaitan dengan tanggal Hijriah, juga punya kaitan. 17845 itu punya kaitan dengan tanggal Hijriah. Kembali sebelum Ramadan yang lalu, kajian juz hentikan. Jawab waktu itu juz 18 ya? Ya. Baru iya, yang punya juz itu betul waktu itu. Waduh, nggak diterusno gitu. Ya, jadi tinggal 2 saja dasar itu yang belum dibahas. Juz 2 dan juz 4 dasarnya adalah Al-An'am. Kemudian juz 30 itu yang belum dibahas. Juz 18 itu 1 kali sudah dibahas. Saya tawarkan yang akan datang kita membahas apa? Masih 17845 atau sudah kembali ke juz 17845 masih 17845? Ya sudah, insya Allah kita lanjutkan ini pada pertemuan yang akan datang. Mari bersama kita akhiri pertemuan malam ini dengan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.